nikmat berupa apapun, besar, kecil, nikmat batin, nikmat zahir, Allah mengingatkan kita, faminallah, semuanya datangnya dari Allah. Maka kalau kita memahami wa ma bikum min ni'matin faminallah, nikmat kita itu semuanya dari dan milik Allah, maka dengan itu seorang muslim punya satu syiar yang terus disampaikan di setiap keseharian orang-orang yang muslim. Syiarnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, kejayaan, kecuali semua itu merupakan karunia dari Allah. Nah, kalau begitu, yang kaya tidak sombong, yang miskin tidak minder. Panjenengan tahu minder dan sombong itu saudara karib. Jadi minder sama sombong itu kekancan. Orang kalau sombong, ada saatnya dia minder. Dan sawali, orang kalau minderan, akan ketemu waktunya dia sombong. Karena begini, orang sombong itu, karena dia belum ketemu orang yang lebih hebat saja. Seperti katak di dalam tempurung. Jadi gaya tok, wis pokok paling keren, paling top, paling pinter, paling alim, paling semuanya. Karena belum ketemu dia. Sekali dia ketemu orang yang ada di atasnya, langsung mengkeret. Itu kalau biasa sombong. Sebaliknya sama. Orang kalau minderan, gak wani ngomong, dingklu, pokok minderan, minder. Di tempat yang tidak seharusnya. Nanti sekali dia ketemu orang yang di bawahnya, langsung diancap sama dia. Maka orang beriman itu jangan sombong, jangan minder. Karena kita ini semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka itu rumus awalan dari nikmat. Biar kita tidak seperti Qorun. Kalau Qorun, sugih titik, gak titik ya. Qorun itu nemen sugih. Ketika dia mendapatkan semua kekayaan itu, datang saatnya untuk berbagi. Apa kata Qorun? Bang, ngawur ini kata Qorun. Sing kerja aku, sing mikir aku, sing kesel aku, sing ngeluh aku, sing ngelompok nih aku. Lah kok wayai nikmat sampean teko. Apa katanya Qorun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sampean ngawur kata Qorun. Ini semua saya dapatkan karena kerja keras saya. Nah, kalimat saya itu yang bikin Allah murka. Akhirnya Qorun ditenggelamkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi rumus awal, semuanya datangnya dari Allah. Rumus akhir. Apa rumus akhiran dari nikmat itu? Ini rumus akhiran ini, ada kejadiannya. Suatu malam, Nabi Muhammad SAW keluar rumah. Malam-malam, dan bukan kebiasaan Nabi keluar malam. Keluar malam. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berjalan, ketemu Sayyiduna Abu Bakar. Rasulullah merasa aneh. Ono opo bengi-bengi kok metu. Ditanya sama Nabi, ya Abu Bakrin, ma akhrajaka fi hadhihi layla? Abu Bakar, ene opo kok bengi-bengi metu? Abu Bakar mengatakan apa? Ya Rasulullah, ma akhrajani illal ju'. Tidaklah menjadikan saya keluar di malam seperti ini kecuali apa? Keluwen. Subhanallah, antum bayangin. Manusia terbaik merasa apa? Keluwen. Kita ini kalau tidak puasa gak tahu keluwen. Iya, Masya Allah. Maka harus sering-sering puasa kita ini. Cek keroso ya opo luwe itu. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakrin, akhrajaka ma akhrajani. Wahai Abu Bakar, yang menjadikan kamu keluar rumah, yaiku podo sing dadekne aku metu omah. Podo keluweni. Nabi dan Abu Bakar. Jalan mereka berdua, berharap ada sahabat yang mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya. Tidak lama, ketemu Sayyiduna Umar. Rasul tanya, Umar, ngapain keluar malam-malam? Ya Rasul,
perut ndak bisa diajak kompromi. Digawe merem boten saged, keluwen perih ngeleh. Kalau bahasa apa ngeleh itu? Ngeleh itu bahasa Jawa Tengah ya. Bahasa Inggris mesti bang ruwet ya. Ngeleh ya Rasul. Rasulullah bilang, oh ya wes podo kabeh, ayo metu. Datang ke rumah salah seorang sahabat Nabi, antum tahu apa yang terjadi? Disembelihkan unta. Nggak nanggung-nanggung ini, karena tamu yang datang siapa? Nabi Muhammad dengan dua sahabat yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhuma. Sudah, setelah masakan selesai dihidangkan, ketika Rasul mau makan, Rasulullah itu langsung berbesmili. Rasulullah bilang apa? Abu Bakar, Umar, ojo seneng disik. Hati-hati kamu, kalian kelaparan, dapat makanan, tunggu dulu. Rasulullah mengingatkan satu ayat Al-Quran. Panjenengan tahu kenapa kalau saya cara masuk begini-begini? Pamerake. Ini virus mahal ini. Apa kata Rasulullah? Diingatkan dengan satu ayat Quran. Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Rasulullah mengatakan, ingat, kalian keluar kelaparan, sekarang kalian dapat makanan. Tapi ingat, semua kenikmatan yang kita rasakan, yang kita miliki, itu nanti di hari kiamat masing-masing ada pertanggungjawabannya. Bayangin, itu akhir dari rumusnya nikmat. Jadi nikmat itu datangnya dari Allah, dan setelah kita kuasai, Allah akan menanyakan, waktumu buat apa? Sehatmu untuk apa? Uangmu dipakai untuk seperti apa? Semua. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Semua kenikmatan itu akan ada pertanggung jawabannya. Maka dengan itu, agar semuanya mudah. Nomor satu, ojo sombong. Nomor dua, setiap nikmat yang Allah karuniakan, jadikan jembatan untuk kita mengabdi kepada Allah. Kalau kita mendapatkan semua itu, dunia selamat, akhirat selamat. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari sahabat Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu hari Ubay ibnu Ka'ab ini sahabat Nabi yang bacaan Qur'annya bagus. Kemudian dia juga termasuk sahabat dekatnya Nabi. Dan hobinya itu bersolawat. Senengannya baca solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Atau solawat yang lain. Terus dia bersolawat. Sampai ketika Ubay ibnu Ka'ab berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tanya sama Nabi. Ya Rasulullah. Inni ukthirus salata alaik. Kanjeng Nabi. Kulo niki remen sangat mau solawat damel panjenengan. Sering saya bersolawat. Saya hobi bersolawat. Saya banyak mengucapkan solawat untukmu. Maka Ubay bertanya, Fakam aj'alu laka min solati. Maka ya Rasul, ingkang sae niku, solawat niku pantese berapa banyak? Jadi menurut Anda wahai Rasul, sebaiknya saya bersolawat seberapa banyak? Apa kata Nabi Muhammad? Karena kanjeng Nabi niku ndak seneng ngerepoti umatnya, ndak seneng. Jadi kalau ada syariat sing abot, nun sewu, bukan syariatnya yang salah, kita yang salah prioritas. Panjenengan tahu siwak sih, ini pulpen. Siwak tahu? Siwak itu kan cuma begini aja kan, gano abote blas kan, masuk kantong itu loh, gak sampai 1 kilo. Dan sunnahnya kalau mau sholat kan pakai siwak. Dan cara menggunakan siwak di dalam fikih itu 2. Nomor 1, tanzif. Tanzif itu niat ngeresii untu dengan siwak. Memang niat membersihkan gigi dan mulut. Hati-hati, tempatnya bukan di soft sholat. Kalau niat pakai siwak untuk ngeresii untu, tempatnya di kamar mandi atau tempat wudhu. Karena apa? Ada kotoran yang harus dibuang. Itu cara pertama. Cara kedua, imror. Imror itu yang penting melaku tok. Jadi siwaknya itu nempel di
gigi untuk dapat keutamaannya. Nah, cara yang kedua ini yang penting guys, siwak itu boleh di tempat sholat. Tapi kalau siwaknya selesai dipakai, ojo diuncal nih. Ini kalau diuncal nih mencela tung 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 tung. Ini bekas gigi panjenengan ke tempat sujudnya orang. Ya, apa repot ini. Ini teman sebelah. Iki aku tinggalin kok yo gak batal. Lek ngaku gak batal kok pas sujud kena. Nah, sudah siwak yang tidak berat saja itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Kalau gak khawatir ngeboti umatku, kalau tidak khawatir memberatkan mereka, aku wajibkan mereka bersiwak setiap mau sholat. Tapi karena Nabi khawatir dadi abot-aboti umatnya, maka sama Nabi tidak diwajibkan. Padahal cuma siwak. Saking Nabi Muhammad itu tidak kepingin umatnya kabotan. Maka tidak ada syariat abot itu tidak ada. Kalau ada yang berat, mungkin kita salah prioritas, mau ikut dok. Nah sudah. Maka ketika Ubay bin Ka'ab tanya, ya Rasul, solawat itu yang paling bagus berapa banyak? Kan macam-macam, ada yang 100 kali sehari, ada yang 1000, macam-macam. Tergantung keadaan masing-masing. Maka Rasulullah menjawab, ma syi'ta, sakarepmu. Tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal. Ma syi'ta, sesuka kamu. Karena kalau ditetapkan jumlah tertentu, khawatir memberatkan. Maka Rasul bilang, terserah kamu. Maka Ubay mengatakan, oke. Kalau terserah saya, 1/4 dari waktu saya berdoa, isinya saya pakai 1/4 solawat. Jadi yang 3/4 doa, yang 1/4 apa? Solawat. Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa. Fa'in zidda, fahuwa khairun laka. Tapi kalau kamu mau tambah dari 1/4, itu lebih baik. Karena Rasul mengatakan kalau engkau tambah lebih baik, Ubay merasa tertantang. 1/4 dikon nambahi. Apa kata Ubay? Ya Rasulullah, aj'alu laka nisfa salati. Separuh dari waktuku berzikir dan berdoa, separuhnya sholawat, separuhnya doa. Rasulullah bilang, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu mau tambah, lebih baik untuk kamu. 1/4 dikon nambahi, separuh masih disuruh nambah. Padahal awalnya Rasul bilang apa? Terserah. Akhirnya Ubay bin Ka'ab tidak punya pilihan lain. Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, aj'alu laka min salati kulliha. Ya Rasul, semua waktu doa saya, gak ono ndongone isine sholawat kabeh. Aj'alu laka min salati kulliha. Ya Rasul, semua doa saya isine sholawat. Apa kata Rasulullah? Idzan, Ubay, kalau engkau menjadikan waktu berdoamu semuanya untuk sholawat kepadaku, Allah akan memberi untukmu 2 perkara. Duanya bukan begini. Karena pamer cincin nih bang lo ya. Allah kasih berapa? 2. Nomor 1, tukfa hammuk. Semua cita-citamu oleh Allah dipenuhi. Itu nomor 1. Untuk siapa? Orang yang gemar bersolawat. Tukfa hammuk. Ham itu gregete hati. Itu namanya hammun. Jadi semua yang mak terletak di jerone hati, panjenengan duwe karep sesuatu, itu sama Allah diijabah. Maka tidak salah kalau zaman dulu ada satu ustadz nasional terkenal, delok opo ae sing kepingin ndek meripat, sholawatin aja, tahu? Ustadz siapa itu? Jangan nyebut nama. Jadi pokok delok mobil mewah, sholawatin aja. Ngelihat rumah mewah, sholawatin aja. Yo ndak salah, cuma kok kesannya sholawat jadi remeh banget. Sholawat hanya untuk mencari perkara duniawi. Nah maka nomor 1, kalau banyak sholawat, tukfahamuk. Semua keinginan kita sama Allah dikasih. Nomor 2, wa yughfar laka dzambuk. Semua dosamu oleh Allah diampuni. Maka mulai hari itu, Ubay ibnu Ka'ab
menjadi sahabat Nabi yang paling gemar bersolawat. Dan setelah itu Ubay mengatakan apa? Tidak ada satupun keinginanku kecuali oleh Allah diberi. Jadi dia kepingin apapun dapat. Sampai ada satu makolahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, wa innar rajula la tuqdha hawaijuhu bis salati 'alan nabi. Ada seorang laki-laki, kata Imam Syafi'i, opo wae sing dikarepi entuk. Dengan apa? Hanya dengan bersolawat kepada An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian, ada 4 tempat ceramah tidak boleh panjang. Panjang gak dirungok nih wong. Tempat nomor 1, khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu sak semangat-semangati khotib, jamaahnya tetap khusyuk. Jadi khutbah Jumat itu dawa, mubadir. Karena di tempat kita Jumatan bukan hari libur kan? Sehingga Jumat itu orang menyempatkan di sela-sela istirahatnya. Maka tidak bijak kalau khutbah Jumat kedawan, nomor 1. Nomor 2, khutbah nikah. Khutbah apa? Nikah. Yang sudah pernah menikah atau yang pengen lagi? Gak usah goyang-goyu podo kabeh ini. Khutbah nikah belas gak dirungok nih, apalagi sama mantennya. Wes mantennya gak ngerungokno ceramah, mikir kok bengi lapo aku. Mulai lirik-lirikan sama istrinya. Khutbah nikah ndak pantas panjang. Nomor 3, ceramah kuburan. Biasa kalau ada orang wafat, setelah dimakamkan, biasa kan ada nasihat. Itu kedawan, gak dirungok nih wong. Intinya ingatkan bahwa kita bakal meninggal, menyusul seperti orang ini. Itu. Dan yang keempat, yang tidak boleh panjang, ceramah halal bihalal. Itu, wes percuma. Anda tidak usah tepuk tangan, biasa aja. Halal bihalal seperti ini, kita cuma kepingin ketemu, maaf-maafan, seru-seruan, intinya untu. Intinya apa? Ah, itu halal bihalal. Nah, maka termasuk halal bihalal ini tidak boleh panjang-panjang. Maka saya insya Allah sampai Isya aja di sini. Baik jamaah sekalian, ada 3 PR pasca Ramadan. Itu aja, singkat, padat, jelas. Ada berapa? 3 PR untuk dilanjutkan pasca Ramadan. Nomor 1, PR-nya adalah bagaimana kita mampu mengistiqomahkan kebaikan Ramadan. Karena tantangannya bukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu, sing gak tahu nang masjid aja, itu datang ke masjid. Bahkan imamnya belum datang, dia datang duluan. Saking semangatnya gara-gara gak tahu nang masjid. Ketika Ramadan, wih luar biasa, semangatnya pol, top. Orang lain taraweh 11, 13, dia 50. Saking semangatnya. Itu kalau Ramadan. Jadi tidak ada tantangannya. Ramadan itu setan dibelenggu, malaikat awe-awe, surgone dibuka, nerokone ditutup. Jadi kalau Ramadan itu normal. Tapi tantangannya setelah Ramadan. Jujur, tidak usah bohong-bohongan dia. Angkat tangan yang tanggal 1 Syawal pas Rioyo bisa baca Quran 1 juz. Ayo bismillah. Ayo, 1 Syawal pas Rioyo ngaji 1 juz, angkat tangan. Masya Allah. Oh, akeh dayo. Ya memang kalau cari alasan banyak alasan ya. Ya Allah Ustaz, seket metu Ramadan dikon ngaji mana? Nah, angkat tangan lagi. Malam takbiran tetap terawih 13. Ayo bismillah, bismillah. Tahu apa? Malam takbiran, ayo. Tetap terawih, angkat tangan. Berapa? Sudah lupa terawihnya. Nah, disitulah PR-nya. Karena Ramadan ini jamaah, ini bukan tempat untuk perang. Nggak, perangnya bukan di Ramadan. Perangnya itu setelah Ramadan. Jadi Ramadan itu ibarat training, sekolahan, pelatihan. Allah ngetes dan antum tahu apa pesan besar dari Ramadan. Lek gelem, jane iso. Itu pesan besarnya Ramadan cuma itu. Kalau kita mau menyederhanakan. Apa pesannya? Lek gelem, jane yo iso. Ayo yang masih ngerokok. Yang masih ngerokok.
mulai adzan subuh sampai adzan maghrib, saged mboten ngerokok? Pertanyaan, maghrib sampai subuh bisa? Lu jawab sing ngerokok iki lho. Oh, enggak ada yang ngerokok ini ya? Mulai subuh sampai maghrib bisa enggak merokok? Bisa. Kenapa maghrib balik subuh kok malah gak iso? Ada yang jawab pointer, lah wis gak poso. Oh, betul. Ini jawaban cerdas ini. Lah kenapa kok maghrib sampai subuh gak iso? Lah wis gak poso, Ustaz. Ya betul ya. Tapi kan maksudnya bukan itu. Kalau subuh sampai maghrib panjenengan saged, maka artinya Allah ingin menunjukkan jane lek gelem maghrib sampai subuh yo iso panggah gak ngerokok. Tapi kan masalahnya niat. Masalahnya apa? Niat. Wes gak niat. Bulan Ramadan, 1 hari ngaji 1 juz beres, bisa. 1 bulan khatam 1 kali, bisa. Setelah Ramadan kok ndak bisa? Apa masalahnya? Nah, maka PR yang pertama istirahat, istiqomah. Apa? Istiqomah. Nah, sekarang begini, istiqomah memang tidak ringan. Istiqomah itu butuh orang yang dewasa. Orang kalau masih kekanak-kanaan, sak karepe dhewe, pengen turu-turu, pengen mangan-mangan, pengen dolin-dolin, ndak bisa istiqomah. Istiqomah itu hanya muncul dari orang yang punya sifat dewasa. Dewasa itu apa? Ngerti di sing apik, di sing elek. Ngerti mana yang manfaat, mana yang mudorot. Ngerti mana waktu yang saya gunakan untuk teman, untuk kerja, untuk istirahat, untuk istri, dia ngerti. Dan dewasa itu munculnya diawali dengan paksaan. Lek dipaksa tidak bisa. Maka orang kalau mau istiqomah, kalau tidak memaksakan diri, tidak akan bisa. Maka dengan itu, ada satu hadis di mana Allah Ta'ala itu tidak hanya menginginkan kita melakukan amalan yang besar. Tidak. Allah kepingin. Tapi yang Allah inginkan bukan cuma besarnya. Tapi yang Allah inginkan, kita itu melakukan sesuatu ajek dilakoni gak tahu mandek. Itu yang Allah kepingin. Maka hadisnya mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai, itu adalah amalan yang rutin dilakukan tidak pernah putus, walaupun amalan itu kecil. Jadi walaupun kecil tapi ajek. Itulah amal yang paling Allah cintai. Sekarang pertanyaannya, apa arti amal yang paling Allah cintai? Apa artinya Allah mencintai amalan ini? Artinya apa? Ada 3. Nomor 1. Amalan yang paling Allah cintai itu menunjukkan arti kalau panjenengan saged ngelakoni, maka Anda akan dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang mampu istiqomah, itu orang yang oleh Allah dicintai. Kenapa? Karena amalan yang kita lakukan adalah amalan yang paling Allah cintai. Maka mereka yang mampu mengamalkan, Allah akan mencintai dia. Arti yang kedua, amalan dengan pahala yang paling besar. Jadi kalau Allah mengatakan amalan yang paling Allah cintai, berarti karena Allah cinta, Allah beri pahalanya paling besar. Arti yang nomor 3, amalan yang paling potensial memasukkan saya dan panjenengan semua ke dalam surga. Apa amalannya? Tidak harus besar. Walaupun kecil, tapi diistiqomahkan. Maka saya punya satu judul pengajian, 4 amalan selamat dunia akhirat. Semua amalannya ringan, tapi tuntutannya cuma 1. Dari 4 amalan ringan itu, bisa ndak kita istiqomah? Jadi masalahnya bukan besar atau kecilnya, bukan berat atau ringannya, tapi siapa yang paling mampu istiqomah untuk mengamalkannya. Kita kasih satu cerita. Ada seorang perempuan, istrinya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namanya Zubaidah. Ada Ibu Zubaidah di sini? Bu Zubaidah?
Sekarang nggak ada nama-nama begitu ya. Sekarang nama-namanya wangel. Saya punya temen guru SD. Itu zaman saya SD, absen itu mocone gampang. Rifki, Slamet, Budi, Widodo, gampang. Kalau perempuan, Ratna, Susi, enak. Nama anak sekarang, kata teman saya guru SD itu huruf mati gabung papat. KHZU. Mocone kelangel. Bayangin itu huruf kayak jenenge wong Rusia. Padahal celukane gampang. Sri. Sampai teman saya bilang apa? Gak tak celuk jenenge, tak urut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Saking angele nyeluk jenenge wong saiki. Nah, itu nama orang sekarang rada unik-unik. Wangel-angel padahal artinya gak mesti api. Nah, sudah. Namanya Zubaidah. Zubaidah ini istri dari Harun ar-Rasyid. Zubaidah ini punya amalan besar luar biasa. Nanti insya Allah kalau panjenengan umroh atau haji, amin ya rabbal alamin, menjelang tenda Mina, biasa kan ada city tour, keliling-keliling kota Mekah. Salah satu tujuannya itu keliling ke Mina. Nanti menjelang masuknya tenda Mina dari Arafah menjelang Mina, itu panjenengan noleh ke sebelah kanan. Karena itu satu arah, tidak mungkin dua arah. Panjenengan noleh ke sebelah kanan, ada satu tembok tebel. Kalau orang tidak ngerti sejarah, dikiranya benteng. Itu bukan benteng. Tembok itu, kalau mutawif panjenengan cerita, itu namanya Ainu Zubaidah. Air milik Zubaidah. Apa ceritanya air tadi? Jadi Zubaidah ketika haji, ternyata di Mina itu tidak ada air. Dan dari sini panjenengan ngerti nanti kalau manasik haji, ada istilah hari Tarwiyah. Tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Nama harinya hari apa? Tarwiyah. Tarwiyah itu bahasa Indonesianya apa? Hari nggowo banyu. Karena jamaah haji mau ke Mina, sementara di Mina tidak ada air, maka mereka berangkat ke Mina itu sambil bawa apa? Bawa kendi, bawa air untuk persiapan air selama mereka di Mina. Maka harinya dibilang Tarwiyah. Nah, Zubaidah tidak dapat air di Mina. Dia mikir, padahal di dekat sini ada air. Kenapa sampai Mina airnya tidak ada? Akhirnya Zubaidah setelah pulang ngomong sama suaminya, boleh ndak bikin irigasi untuk memberikan air kepada orang yang sedang ada di Mina. Katanya suaminya Harun ar-Rasyid, isna'i bimaliki. Boleh dengan satu syarat. Jangan pakai uang negara. Oh, ini keren ini. Ini Indonesia beres ini ya. Kita bikin gorong-gorong. Gorong-gorong belum jadi. Rapat tok 7M. Itu di Afrika Utara. Afrika Utara ya, bukan Indonesia, bukan Afrika Utara. Nah, sudah. Maka suaminya bilang, Harun ar-Rasyid bilang, bikin, yang penting pakai uang kamu. Apa yang terjadi? Didol mas-masani. Dia punya budak-budaknya dijual. Dia punya tanahnya dijual. Dia punya simpanan perhiasan dijual untuk bikin itu. Subhanallah. Jadi itu sumber air itu. Sampai orang di Mina, di saat tersebut tidak lagi kekurangan air. Jadi di musim haji, damnya dibuka, krek. Maka air itu bisa melewati irigasi yang dibikin oleh Zubaidah dari uang pribadinya. Dan panjenengan tahu kisah ini. Airnya mengalir, pas netes di Mina, Zubaidah meninggal dunia. Coba lihat, orang baik ini Masya Allah. Beberapa hari setelah Zubaidah meninggal dunia, misanan, sepupunya Zubaidah bermimpi ketemu Zubaidah. Ternyata Zubaidah sedang apa? Duduk di taman surga. Maka langsung sepupunya ini mikir, oh ya jelas melbu surga. Amalane gede. Dia bikin air yang dimanfaatkan oleh jamaah haji sepanjang tahun. Maka misanannya itu tanya sepupunya, bima adkhalakillah al-jannah abil ainil lati sana'ati. Apakah Allah memasukkanmu ke dalam surga ini dikarenakan irigasi yang engkau bikin? Apa jawabannya Zubaidah? Al-ain wa mal-ain. Apa irigasi itu? Gak didelok blas mbek Gusti Allah. Karena jujur,
amalan itu saya panjenengan podo lah. Gak usah gaya tok. Semakin besar amalannya, ikhlasnya tambah abot. Nggih napa nggih? Ibu-ibu ini pengalaman. Kalau sodakoh kota amal masjid, sodakoh 2.000, kotake ditutupi jilbab. Nggih Bu, kalau sodakohnya 2.000, kotake ditutupi jilbab. Alasannya ben ikhlas medit. Cek ora konangan lek mek 2.000. Coba 100.000. Koncone dikon ngelempit nih, Mbak. Tolong lengkit nih, Mbak. Tanganku rodok loro, Mbak. Nanti ketika memasukkan gak langsung melbu. Padahal bolongannya kota yo gede. Angel ram yo. Mbak, tolong Mbak lebok nih. Bayo, Masya Allah. Nah, maka Zubaidah mengatakan apa? Itu sumber air, irigasi, tidak dilihat sama Allah. Terus misanannya ini merasa penasaran. Wabima adkhalakil jannah. Terus apa sebabnya Allah memasukkanmu ke surga? Panjenengan dengerin. Bukan dengan amalan besar. Birok ataini hafaztu alaihima kulla laylah. Cuma dengan sholat sunnah 2 rakaat setiap malam istiqomah, gak tahu tak tinggal. Bayangin. Justru amal yang besar tidak dilihat sama Allah. Tapi dengan 2 rakaat setiap malam yang tidak pernah dia tinggal, justru dengan itu Allah memasukkan dia ke surga karena amal kecil tersebut menjadi besar dengan istiqomah. Nah maka ngaji, silakan 10 ayat setiap hari, atau bahkan 2 ayat setiap hari, atau mungkin 1 halaman setiap hari. Yang penting bendino ngaji. Atau Anda punya amalan yang lain, setiap mau keluar rumah wajib sholat duha 2 rakaat. Walaupun terkesan kecil, tapi istiqomahnya itu yang menjadikannya besar. Maka Ustadz, apa keutamaan untuk orang yang istiqomah? Ada satu yang luar biasa. Apa itu? Dalam surah Fussilat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Artinya begini. Orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, dia ngomong Tuhanku adalah Allah. Setelah itu, tsumastaqamu, istiqomah. Kenapa orang beriman perlu istiqomah? Karena orang yang beriman pasti sama Allah diuji. Kalau iman tanpa ujian, kabeh wong ngaku iman. Nah justru ketika ujian itu datang, tantangannya istiqomah tadi. Tetap gak beriman. Kita ini tidak korupsi gara-gara di depan mata kita tidak ada uang miliaran. Maka kita ngelok nih. Siapa? Yang barusan ketangkap korupsi siapa? Saya tidak berani. Jombang ini medai ini ngomong Gus ini. Ya mantan menteri agama ya. Itu ketangkep. Ya gara-gara ada peluang. Kita ini ngelok nih. Ngopo menteri agama kok korupsi. Loh kita belum teruji, coba kita yang dites. Jangan-jangan kalau kita menteri agamanya, malah luwih nemen ojo-ojo iya. Nah maka ujiannya itu adalah istiqomah ketika Allah menguji keimanan kita. Tsumastaqamu istiqomah. Istiqomah api, istiqomah jujur, istiqomah taat, istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, istiqomah tawadhu, istiqomah zikir, istiqomah. Apa yang dia dapatkan? Malaikat-malaikat Allah silih berganti
turun kepadanya. Dan kapan itu terjadinya? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, malaikat itu turun kepada orang yang istiqomah menjelang wafatnya. Jadi ketika sakaratul maut, itu malaikat turun. Gentenan, bukan cuma satu. Dan fiilnya tatanazzal. Tatanazzal itu apa? Turun silih berganti, ndak putus. Jadi malaikat-malaikatnya Allah sing api-api, sing ganteng-ganteng, sing wangi-wangi, sing bagus-bagus, itu turun kepada orang yang istiqomah menjelang orang itu wafat. Terus malaikatnya apa? Allah takhafu. Ojo wedi. Jangan takut. Hati-hati loh, Pak. Kita ini sekarang ketoke gak wedi mati yo gara-gara sih durung ono. Belum ada apa? Sebab-sebab kematian. Coba kalau pas ketok mati tenan yo keweden, Pak. Saya ini pernah diwedeni temen. Gara-gara saya gampang menggos-menggos. Jalan titik ngos-ngosan. Temen saya bilang, jantung. Mati sampai ya. Bisih, Masya Allah. Diwedeni jantung. Hati-hati. Kayaknya panjenengan itu sama ya? Sama. Hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah mulai kerosok gampang menggos-menggos, Mas. Itu setahun kira-kira. Itu paling telat itu sudah. Bisa jadi seminggu. Nggak, mudah-mudahan panjang umur. Sudah, akhirnya saya cek detak jantung. Dan ternyata betul. Di rekaman jantung ada bekas serangan. Tambah wedi. Astagfirullah. Akhirnya sampai saya ke Malang, ke salah satu jamaah pengajian spesialis jantung. Namanya Profesor Saifur Rahman. Saya konsultasi ke beliau. Beliau bilang, Ustadz, cek lego menisan. Dicek. Di kateter, masuk ke tangan sini. Kabel. Ada kameranya. Untuk ngecek ada penyumbatan atau tidak. Subhanallah. Itu baru selangnya mau dimasukkan, darah saya naik 220. Keweden. Masya Allah, mati. Langsung saya ingat istri saya masih muda. Ya Allah. Wes takut luar biasa. Sampai ketika tensi itu kan nempel terus di kaki. Untuk ngecek tekanan darah. Dokternya bilang apa? Wes tala Ustadz, sing tenang. Ora ono wong dicek kateterisasi mati ku ora ono. Terus dokternya bilang apa? Wong Ustadz kok wedi mati. Duh. Langsung saya lihat dokter itu, selamat gak ngomong, dan jerone hati tapi. Saya bilang, Ustadz lah dek ngarepmu. Anda ndak tahu dosa saya di belakang Anda seperti apa, Anda kan ndak tahu. Itu sampai akhirnya sama dia digudo, dijak ngobrol segala macam, dikasih obat penurun darah, baru kemudian stabil, masuk. Dan ternyata sehat, Mas. Anda yang belum tentu. Kalau saya ternyata alhamdulillah. Dia bilang apa? Aiki 20 tahun sih aman. Dan itu baru 3 tahun yang lalu. Jadi masih ada 17 tahun. Astagfirullah. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Nah, artinya jamaah, menjelang wafat itu menakutkan. Medeni. Karena apa? Kita tidak tahu bakal kita pindah ke alam yang seperti apa. Tapi untuk orang yang istiqomah, malaikatnya Allah turun. Malaikatnya bilang apa? Allah takhafu. Ojo wedi. Terus, untuk dengan cara apa supaya kita tidak takut? Oleh Allah, dibukakan satu pintu langit. Terus Allah tunjukkan surga yang bakal kita tempati. Malaikatnya ngomong apa? Lihat itu. Itu tempat kembalimu setelah ini. Baru kita tidak takut. Oh, ternyata betul-betul bakal masuk surga. Terus malaikatnya ngomong, wala tahzanu. Dan jangan sedih. Sedih itu karena apa? Bakal ninggal anak, ninggal cucu, ninggal istri, ninggal suami. Kita kan sedih. Malaikatnya bilang, jangan sedih. Kenapa tidak boleh sedih? Kami yang menjaga. Dan orang-orang yang kamu tinggalkan, supaya kamu tenang, akan kami jaga. Bayangin. Itu untuk orang yang istiqomah. Nah, tapi kalau tidak istiqomah, yo abot. Kati mati digeguyon mbek malaikat. Siapa? Tereng malaikat, ramasalah, tetap mati. Masya Allah, maka repot. Nah, supaya istiqomah, tipsnya ada 3. Supaya bisa apa? Istiqomah. Nomor 1, awali dengan amalan yang ringan. Jangan muluk-muluk. Wes sing ringan-ringan saja. Misalkan, mengistiqomahkan sebelum tidur, sholat witir 3 rakaat. Tidak apa-apa. Diawali dari yang ringan. Misalkan,
sebelum keluar rumah harus sudah ngaji Al-Quran minimal 10 ayat. Tapi rutin setiap mau keluar rumah untuk kerja, ngaji dulu 10 ayat. Misalkan, masih yo mek 2000, tapi istiqomah sodako setiap masuk masjid. Tapi amalan yang kecil dari diistiqomahkan. Maka untuk melatih istiqomah, nomor 1, awali dengan amal yang kecil. Karena kalau berat, istiqomahnya susah. Nomor 2, berdoa. Minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Jadi hati kita ini Allah yang bolak-balik. Kadang-kadang sregep, kadang-kadang males, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang waduh, sholatnya gak karuan. Kadang-kadang beneh, kadang-kadang medit, kadang-kadang sabar, kadang-kadang ngamuan. Itu hati kita dibalik-balik sama Allah. Maka minta sama Allah biar istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hamba ya Allah terus di atas agamamu. Yang ketiga, pentingnya komunitas. Kekancan. Kalau teman panjenengan baik, di rumah temennya baik, di tempat kerja komunitasnya baik, di lingkungan masyarakat komunitasnya baik, terus berada di komunitas yang baik, insya Allah istiqomah. Insya Allah apa? Istiqomah. Dan kalau sudah bisa istiqomah, maka insya Allah Anda tidak perlu khawatir mati kapan, mati di mana, ojo wedi. Karena istiqomah itu penutupnya pasti husnul khotimah. Karena apa? Disebutkan oleh para ulama, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Orang yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka meninggalnya tidak jauh dari kebiasaannya. Hati-hati. Ada orang ketemu saya dari terminal Jombang mau ke Malang. Saya dari Kasembon naik bis Puspa Indah zaman itu mau ke Batu. Duduk satu kursi. Beliau dari Jombang, saya dari Kasembon. Cuma yang menarik untuk saya, orang ini pakai jubah putih, gaya surban putih. Dalam keadaan zaman itu gak sepira umum. Lek mentale gak kuat, malu pakai itu, apalagi naik kendaraan umum. Lama-lama akhirnya saya tanya, saking pundi Pak dari Jombang? Ternyata beliau itu dari teman-teman jamaah tablik. Tahu jamaah tablik? Yang biasanya keliling masjid, bawa jauh lah. Sudah. Terus beliau cerita awal hijrahnya beliau. Jadi beliau itu dulu pelatih badminton Jawa Timur. Beliau cerita apa? Pas saya latihan, itu saya main double dengan teman saya. Saya 2, musuh 2. Waktu itu ada bola bagus kata dia. Saya teriak ke teman saya, smash, saya bilang. Teman saya loncat, bolanya di smash, koknya, bukan bola. Badminton ya. Di smash itu, bolanya masuk kok. Yes, bola aja sih gampang ya. Bolanya masuk, orang yang geblak dan langsung meninggal. Itu temen mainnya dia. Langsung dia mikir apa? Bendino badminton mati nendek lapangan. Anda juga. Kok pas terus mas? Nampaknya ini pengajian untuk panjenengan memang ya. Jantung sudah lemah. Badminton juga suka badminton? Mas. Kayaknya tidak lama lagi memang. Nah sudah, maka seseorang itu wafatnya sesuai dengan apa? Kebiasaan. Nah, kalau orang itu istiqomah, dia membangun kebiasaan yang positif. Maka insya Allah wafatnya akan dalam keadaan yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu baru satu poin. Nanti poin kedua kita lanjutkan tahun depan. Halal bihalal tahun depan. Dan poin ketiganya halal bihalal 2 tahun depan. Insya Allah semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Panjang umur, ibadah Ramadannya oleh Allah senantiasa diterima. Dan mudah-mudahan setelah kita keluar dari bulan Ramadan, Allah menjadikan kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dari Asia terlebih dahulu. Enggak, Asia pemirsa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya Alvia. Saya beberapa Ustaz, ketika Ustaz membahas terkait amalannya, orang itu dinilai dasar istiqomah, tidak perlu besar demi baik, tapi penilaiannya secara kualitas. Tapi kalau misalnya secara kuantitas, repot ya. Jadi misalkan amalannya memang kecil, tapi apakah hanya perlu satu amalan saja, atau perlu banyak pelakukan amalan? Seperti itu. Terima kasih. Satu dulu ya, saya lupaan sekarang. Baik, ini pertanyaan kualitas ini, Masya Allah. Kelihatan kalau berprestasi, Masya Allah. Baik, pertanyaannya begini. Tadi kan terkesan tidak perlu harus besar. Yang penting bagaimana bisa diistiqomahkan. Terus bagaimana berbicara tentang kualitas? Bagaimana berbicara tentang kualitas? Ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul abda idza amila amalan an yutqinahu. Allah Ta'ala itu mencintai seorang hamba ketika dia melakukan suatu amalan, maka dia menjadikan amalan itu perfect. Perfect itu apa? Sempurna. Jadi bekerjanya tidak setengah-setengah. Itu Allah cinta, seperti sholat. Sholat itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi sholat itu kudu tenanan di awal waktu. Khusyuk, tumak nina, ikhlas, wudhunya sempurna. Sholatnya betul-betul menghadap kepada Allah secara lahir dan batin. Nah, maka kualitas itu penting. Nah, tapi kalau berbicara istiqomah, ada satu pengertian yang baik dari Imam Nawawi tentang istiqomah dan kualitas. Istiqomah itu menurut Imam Nawawi, panjenengan buka kitab Riyadhus Shalihin. Ketika Imam Nawawi berbicara pada bab al-istiqomah, Imam Nawawi mengatakan istiqomah itu tidak satu amalan. Siji tok tapi digawe ajek ndak. Tapi menurut Imam Syafi'i, istiqomah itu apa? Luzumut ta'ah. Singkat, padat, jelas. Luzumu at-ta'ah. Luzumut ta'ah. Apa itu? Melazimkan ketaatan. Maksudnya apa? Perpindahan tempat, perpindahan waktu, perpindahan aktivitas dari kebaikan menuju kebaikan. Itulah istiqomah. Jadi misalkan, dari satu aktivitas yang baik, pindah ke aktivitas baik lainnya. Dari satu tempat yang baik, pindah ke tempat baik yang lainnya. Dari satu pertemanan yang baik, berpindah ke pertemanan baik yang lainnya. Sehingga orang yang istiqomah menurut Imam Nawawi, 24 jam gak sempat elek. Aktivitas yang satu baik, pindah ke aktivitas baik yang lainnya. Tempat satu baik, pindah ke tempat baik yang lainnya. Itulah istiqomah yang mengantarkan pada husnul khotimah. Kalau ngomong kualitas, Allah tidak macam-macam. Allah itu tidak senang ngelihat orang setengah-setengah, itu tidak senang. Maka Allah senang kepada orang yang melakukan sesuatu dikerjakan secara sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Kita pernah mendengar ceramahnya Ustaz di statusnya Pak RT kalau saya Pak Yes. Itu ada ini Ustaz, ada kata Sano majelis kami. Jadi manusia dalam kebaikan karena dia berbaksi dasar itu. Yang dimaksud itu artis punya apa nih dok? Kalau menembak berarti manusia yang menjadi baik. Kalau ada manusia gak baik, apa itu cuman dari bis atau gimana? Nah. Atau yang pertama dulu saya jawab, biar panjenengan pegang. Jadi begini, ada konteksnya. Kalimat al-insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Itu maksudnya apa? Jenenge menungso, lek diapii terus, mesti katut. Jadi namanya manusia itu akan tunduk dengan kebaikan. Kalau ada orang baik, dia akan senang. Kalau ada orang jahat, otomatis dia tidak akan senang. Dan saya
potongan ceramah di WA-nya Pak RT itu. Pak RT-nya yang mana ini? Loh kok bisa masang status saya tuh, Masya Allah loh. Saya baru terasa terkenal di sini saya, Masya Allah. Begini, itu konteksnya ketika kami, non sewu guys, enggak apa-apa, kita terbuka aja ya. Notabene saya ini hidup di lingkungan Muhammadiyah. Tapi dakwah kami di mayoritas kalangan teman-teman NU. Enggak ada masalah. Bahkan kami keliling di TPQ-TPQ NU. Kita beri bantuan segala macam. Dan ketika ada orang tanya, loh kok gak dadi masalah? Saya bilang apa? Karena saya datang gak bondo abab tok. Saya datang gak nyeramai mereka. Tahlil bid'ah, kunut bid'ah, wiritan bid'ah. Enggak. Saya datang ke tempat mereka, saya lihat TPQ-nya rusak, kita perbaiki. Saya lihat gurunya perlu dibantu, kita bantu. Saya lihat di tempat itu ada perluasan, kita perluas. Dan kita datang bawa sembako. Nah itu konteksnya di situ. Jadi manusia itu hamba kebaikan. Jadi kalau ada orang baik, menungso mesti seneng. Sampai dalam keadaan mereka tahu, ini jenggot baru saya potong ini. Kemarin saat ini. Yo ndak sama ini. Yo kan, rotok muka didik. Ini baru saya rapikan. Dan ngerapikan ini indikatornya cuma satu. Pokok umi saya bilang, nah, kok koyok wis wayahe diketok yo nak. Ya sudah, saya rapiin. Pokok kalau umi saya belum ngomong gitu, tak terus no. Sampai sepanjang apa. Nah sudah, dalam keadaan mereka tahu jenggot saya panjang, saya pakaian saya gamis, kopiah saya putih, dan bahkan mereka tahu saya Muhammadiyah. Tapi mereka dengan lapang dada nerima. Kenapa? Karena apalagi orang Jawa. Orang Jawa ini pokok diapi, sirai dikekne. Gini apa nggih? Nah itulah konteksnya al-insanu abdul ihsan. Di mana ada orang baik, mesti orang itu akan senang. Itu konteks dalam dunia dakwah. Jadi ojo mek nyeneni tok, ojo mek ceramah tok, tapi yo sesuatu perlu kita berikan sebagai bentuk kebaikan kita. Wallahu a'lam. Yang kedua, Pak. Yang kedua. Nggih. Sami-sami. Jangan poligami nggih. Saya enggak bahas poligami ya ya. Terkait tingkat bina pala kita bisa. Nggih. Nah, wakil ntar anak kita beri tadi balik baik sesama teman dan bahkan semuanya melalui. Dan ini bisa pertanyaannya bagaimana cara menghadapi atau cara mendikapi orang-orang yang Enam. Toksik. Ya. Di ruqyah saya. Panjenengan bacain ayat kursi terus ditiup. Baik begini. Ini ada ceramah saya sudah lama. Ada 4 cara membalas kejahatan orang lain sama kita. Ada 4 cara. Dan semuanya boleh gak dosa. Anda mau pilih nomor 1, 2, 3, 4 boleh, gak dosa. Nomor 1, ketika ada orang jahat kepada panjenengan, balasan jahat. Boleh apa enggak? Boleh. Ada ayatnya? Ada. Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang serupa. Maksudnya, Anda diludahi, cuh. Anda boleh balas meludahi, cuh. Dan Anda tidak dosa. Rasulullah mengatakan, al-mutasabani, 2 orang yang saling mencela, ilo-iloan, itu dosanya kembali kepada yang memulai. Selama yang membalas tidak berlebihan. Berarti boleh tidak dibalas seperti itu? Boleh. Tapi maaf, gak entuk opo-opo mek menang lego jerone ati. Sampai kira aku rawani ya. Lo mek ngono tok. Selain itu tidak dapat apapun. Nomor 2. Jangan balas di dunia, biarkan di dunia, tuntut di akhirat. Tuntut di akhirat. Apa dalilnya? Panjenengan tahu hadis tentang orang yang bangkrut. Hadis tentang orang apa? Bangkrut. Salate akeh, posone akeh, sedekah akeh, ngajine akeh. Tapi pernah mukul si fulan, pernah ngenyek si fulan, pernah ngerasani si fulan, pernah ngambil uangnya si fulan. Akhirnya pahalanya yang banyak tadi didum kepada orang yang pernah dia zalimi. Betul apa enggak? Maka yang kedua, biarkan dunia tuntut akhirat. Lumayan rodo api untuk pahala. Nomor 2. Di dunia biarin sakarepmu. Nanti di akhirat posomu tak pek, salatmu tak pek, umrohmu tak pek, sedekahmu tak pek. Nomor 3. Jangan balas dunia
jangan tuntut di akhirat. Lah terus entuk apa? Coba dapat apa? Di dunia ndak balas, di akhirat ndak nuntut. Apa dapatnya? Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Orang yang memaafkan di dunia dan ndak nuntut di akhirat, Allah yang nanggung pahalanya. Apa dikatakan oleh para ulama? Langsung mlebu surga. Gak nuntut dunia, gak nuntut akhirat. Allah ganti dengan surga. Mau? Yang keempat, ini afko ini. Nomor 4 afko. Apa yang nomor 4? Tidak membalas di dunia. Tidak menuntut di akhirat. Tidak akan nuntut di akhirat. Mengikhlaskan dunia akhirat. Yang keempat, ini jelas afko ini. Apa itu? Ngapii. Afko banget ini. Tenan pora. Kalau ngelihat tepuk tangannya kok kurang meyakinkan. Sudah? Jadi tidak nuntut di dunia, dielei malah ngapii. Panjenengan dirasani, ibu-ibu ini, ibu-ibu Jombang biasa gitu. Dirasani malah dikirimi parcel. Ngoten nggih, Bu? Kalau orang Malang bilangnya apa? Kok nyimut. Ngerti kok nyimut? Kalau Kediri itu Jombang kok pena eram gitu loh. Nah, apa ganjarannya? Dielei kok tambah api. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi kalau dihasuti, Pak, hasut, tungak nih, ya Allah, mudah-mudahan wong iki ndang mlebu surga ya Allah. Saiki rapopo ya Allah, ra usah meneh. Doain cepat masuk surga itu orang. Nah, kalau panjenengan bisa membalas keburukannya dengan kebaikan, apa yang terjadi? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Maka orang yang Anda baiki dalam keadaan dia jahat, Allah akan jadikan dia teman yang paling belani panjenengan. Itu bayarannya. Nah, maka panjenengan punya 4 pilihan. Kalau disakiti orang, balesan boleh, boleh, tapi jangan berlebihan. Nomor 2, biarkan dunia tuntut akhirat. Nomor 3, jangan dibalas dunia, jangan tuntut di akhirat. Surga buat panjenengan. Nomor 4, afko dijahati api ono. Nah, ini api ono. Apa yang Anda dapatkan? Allah akan menjadikan orang itu sahabat yang paling belani panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair.